Benar-benar kita itu dibuat nggak sabar. Oke lah, mungkin beberapa dari kita ya termasuk aku sih ya, mungkin nggak akan beli sih ya. Tapi kita itu kayak udah seneng aja gitu loh. Karena siapa sih di sini yang nggak kenal dengan PlayStation? Dari dulu zaman PS1 kita itu udah memainkannya. Aku dulu waktu masih kuliah main PS di rentalan, atau pas libur, pas kumpul sama teman-teman, nyewa PS harian, duitnya patungan, terus main. Kalau nggak winning ya Tekken, ya sesekali Gran Turismo lah. Pokoknya seru banget. Tapi bagaimana sih kisah awal PlayStation itu didirikan? Dari mana ide membuat perangkat video game itu? Nah, daripada penasaran, yuk kita simak ceritanya. Tapi sebelum memulai videonya, yuk bagi teman-teman yang belum, subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update video terbaruku. Follow juga Instagramku ya di @inihajarwin. PlayStation dimulai dari seseorang yang bernama Ken Kutaragi, seorang ilmuwan di perusahaan Sony. Ken Kutaragi lahir di Tokyo pada tanggal 2 Agustus 1950. Orang tuanya memiliki bisnis kecil-kecilan sendiri, yaitu pabrik percetakan yang tidak terlalu besar. Dulu, sewaktu ia masih remaja sepulang dari sekolah, ayahnya sering memintanya untuk membantu pekerjaan di pabrik. Ia juga acap kali diminta untuk mengotak-ngatik mesin percetakan, biar kemampuan dan minat Ken Kutaragi akan teknologi tumbuh dan berkembang. Setelah tumbuh dewasa dan masuk bangku kuliah, Ken masih ikut membantu ayahnya bekerja di pabrik. Meskipun begitu, nilai mata pelajarannya selalu bagus. Malahan, ia tergolong sebagai mahasiswa yang tekun dan sangat pintar. Awal mula ketertarikan Ken dengan dunia video game yaitu pada tahun 1988. Saat melihat anak putrinya yang sering tidak semangat, terkadang ia murung dan wajahnya tampak kurang begitu ceria. Ken sebagai seorang ayah sudah menghiburnya, tetapi anak putrinya itu masih juga cemberut. Sampai kemudian saat ia membelikan putrinya itu video game Nintendo dan anaknya sering memainkannya, anaknya itu menjadi ceria dan tampak bahagia gitu. Senang banget, kayak ada energinya gitu loh. Ken pun memperhatikan perangkat permainan Nintendo itu kan. Kenapa kok dari bermain video game itu anaknya bisa jadi happy, senyum-senyum, kadang teriak-teriak sendiri, pokoknya jadi bersemangat gitu loh. Nah, gara-gara pengalaman itu, Ken pun tertarik untuk membuat perangkat video game, biar anak-anak cemberut di dunia ini tuh menjadi ceria dan semangat gitu, seneng gitu kayak anaknya itu. Ia yang saat itu sudah bekerja di perusahaan Sony lalu mencoba mendekati perusahaan Nintendo. Ia mengusulkan ide untuk membuat perangkat game tapi dengan kaset yang berbentuk CD. Dengan CD, data yang disimpan akan jauh lebih besar, sehingga game akan menjadi lebih baik dan tentunya lebih seru. Apalagi saat itu Nintendo kan memang sebagai pemimpin dari perusahaan yang membuat perangkat video game. Jadinya ya kan memang menawarkan idenya itu ke Nintendo. Nintendo yang melihat ide itu sebagai peluang yang sangat bagus, mereka pun segera menyetujuinya. Akhirnya Ken pun memulai pekerjaannya dalam pengembangan video game baru bersama Nintendo pada tahun 1990. Beberapa tahun kemudian di CES, jadi kayak semacam pameran video game gitu, Sony memperkenalkan perangkat hasil kerjasamanya dengan Nintendo, yaitu Super Disk. Perangkat yang digadang-gadang sebagai cikal bakalnya PlayStation. Perangkat video game itu tidak hanya mampu memainkan permainan game Nintendo, tapi juga bisa memainkan audio CD, CD data, dan juga CD video. Jadi kayak dia itu serba bisa. Pokoknya sebuah penawaran yang amat dahsyat lah pada tahun itu, pada tahun 1991. Tapi sehari kemudian, Nintendo itu malah mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan. Mereka akan mengakhiri kerjasama dengan Sony dan akan membuat Super Disk dengan menggandeng partner lain yaitu Philips untuk mengembangkan video games mereka. Tentu saja berita itu sangat mengejutkan pihak Sony karena mereka itu kayak dicampakkan gitu. Presiden Sony pada waktu itu, Norio Ogre, pun marah besar. Ini gimana sih Nintendo? Lawang sudah kerjasama sama kita kok malah putus di tengah jalan. Kalau ada apa-apa itu ya mbok diomongkan, jangan begini dong. Ini berita banyak yang meliput loh, kan malu kita. Wah, kebangetan ini Nintendo. Ken juga merasa sangat kecewa. Proyek yang ia kerjakan selama ini tuh jadi kayak sia-sia. Orang-orang di perusahaan Sony, para pejabat seniornya yang sebenarnya sudah lama menentang ide Sony untuk membuat video game, langsung tuh pada bilang, "Lah bener toh, sudah dibilangin jangan ikut-ikutan bikin perangkat video game, nekat ikutan sih. Lawang kita itu kan bukan spesialis pembuat video game, kok mau ikut-ikutan? Lagian video game itu terjual berapa
berapa unit sih? Malah ikut-ikutan repot, malah jadi nggak fokus dengan pekerjaan kita. Kalau udah kayak gini terus gimana? Rugi kan? Sia-sia waktunya. Video game itu ide yang buruk, nggak punya masa depan. Ngapain sih pusing-pusing bikin? Lalu rapat pun diadakan untuk membahas masa depan video game dari Sony itu. Semua yang hadir di sana menyatakan penghentian proyek. Ya udahlah, proyek video game ini nggak usah diteruskan, nggak usah, ngapain sih? Repot-repot aja. Lebih baik kita fokus bikin TV atau perangkat elektronik lainnya yang jelas-jelas pasti akan laku. Ya memang kita ini Sony kan bikinnya ya itu kan. Proyek video game dari Sony itu pun akan dihapus. Tapi kemudian Ken Kutaragi mendekati Presiden Sony Norio Ogri dan mengatakan sesuatu yang amat penting, sesuatu yang merubah sejarah dunia video game. Ia mengatakan bahwa proyek video game ini tolong jangan dihentikan. Nintendo sudah berlaku tidak baik kepada kita, dan Sony dibuat malu apalagi saat dunia sedang melihat ke arah kita. Nah iya toh, leweng acara NES itu kan ibarat pameran dunia video game yang besar kan, diliput media-media seluruh dunia. Tentu semua mata sedang melihat ini apa sih yang akan diluncurkan oleh Sony sang raksasa teknologi. Karena kabarnya dengar-dengar ia mau mengeluarkan video game loh. Kok mendadak dihentikan? Kan aneh kan? Apalagi gara-gara diputus sebagai partnernya Nintendo. Waduh, ya pasti akan ditertawakan lah. Akhirnya Norio Ogri. Halo guys, ini kita nonton videonya Hajar ya kan gue. Pun sang presiden Sony pada waktu itu setuju untuk melanjutkan proyek video game itu. Meskipun para eksekutif Sony yang senior, yang kolot, yang susah untuk bisa menerima tantangan baru, tidak senang dengan keputusan Pak Presiden yang membuat Sony memasuki dunia video game. Akhirnya guna menghindari konflik, Ken Kutaragi dan tim barunya meninggalkan markas besar Sony dan pindah ke markas Sony Music yang terpisah dari markas besar Sony untuk melanjutkan pekerjaannya. Proyek pun dilanjutkan. Misinya menciptakan dan membuat dunia tahu bahwa Sony bisa menghasilkan perangkat video game yang canggih. Ya, namun meskipun begitu, waktu itu Ken dan timnya tuh masih agak ragu untuk melangkah. Mereka bimbang, apakah video game yang akan mereka buat itu game yang 3 dimensi yang benar-benar baru, atau membuat game 2 dimensi seperti yang sudah Nintendo lakukan. Ya kayak Mario Bros, Twin Peaks, Contra, ya semacam itulah. Atau game-gamenya Sega, kayak Golden Axe, Sonic, ya game-game 2 dimensi seperti itulah. Saat tim merenungkan dan menimbang-nimbang, kemudian muncul sebuah kabar yang mengejutkan. Kabar di mana ada sebuah game yang muncul dan membuat kehebohan kalangan gamer di Jepang, yaitu game Virtua Fighter. Game pertarungan dengan model 3 dimensi poligon yang sangat seru dan terlihat lebih hidup. Ken Kutaragi waktu melihatnya itu sangat terpukau sekali. Wah, ini gamenya benar-benar seru dan luar biasa sekali ini. Akhirnya demi melihat hal itu, Ken Kutaragi pun mendapatkan jawaban. Ia ingin membuat perangkat yang bisa menghasilkan game 3 dimensi. Kemudian setelah kerja keras, pengembangan, uji coba, serangkaian tes dan usaha, pada tahun 1993, Sony Computer Entertainment pun dibentuk. Jadi divisi itu benar-benar terpisah dari divisi yang lainnya dan fokus menggarap video game. Beberapa waktu kemudian di Hotel Tokyo, Sony mengundang para pembuat game untuk diajak melihat proyek video game yang sedang mereka kembangkan. Ya istilahnya untuk menunjukkan technical demo lah. Diperlihatkan, ini loh perangkat video game kami dan apa yang bisa ia kerjakan. Nintendo demi mengetahui hal itu sebenarnya agak geli sih. Kenapa juga pembuat perangkat video game mesti mengundang pembuat game sih? Bukannya kita yang mesti mengarahkan mereka. Ini loh aku bikin perangkat video game yang seperti ini, kalian bikinkan gamenya ya. Seperti itu kan? Tapi ada yang tidak mereka sadari. Karena dengan mengundang pembuat game, Ken Kutaragi jadi tahu perangkat video gamenya itu mesti digimanain. Pembuat game mengusulkan ide dan masukan kepada Ken, sehingga Ken pun jadi lebih memahami perangkat video gamenya itu mana yang perlu disesuaikan. Dan benar saja, pengaruh komunikasi dengan para pembuat game itu, video game dari Sony jadi memiliki grafik 3 dimensi yang sangat bagus sekali. Ya tadi kan sudah diceritakan ya betapa Sony ingin membuat video game yang seperti Virtua Fighter itu kan. Tapi hasilnya ini malah jauh lebih bagus. Ya karena tadi mereka mendengarkan pembuat game dan menampung apa sih sebenarnya yang mereka inginkan.
Ya karena video game itu kan ujung-ujungnya dimainkan oleh orang gara-gara gamenya kan. Sementara game itu dibuat oleh pembuat game. Coba deh teman-teman kalau ingat, Virtua Fighter waktu itu dibandingkan dengan Tekken, itu lebih bagusan mana? Ya kembali lagi ke selera sih ya, cuman Tekken waktu itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Bagus sekali. Pada bulan Desember tahun 1994, perangkat video game dari Sony yang diberi nama PlayStation itu resmi diluncurkan di Jepang. Saat itu kompetitor utamanya adalah Sega Saturn. Kedua konsol itu terjual dengan bagus, tapi beberapa saat kemudian akhirnya penjualan PlayStation lah itu yang paling melambung. Alasannya selain karena PlayStation dijual dengan harga yang lebih murah, game yang ditawarkan jumlahnya juga lebih banyak. Ya siapa sih yang kemudian nggak kepincut? Udah gamenya lebih bagus, harga lebih murah, gamenya banyak lagi. Tahun 1995, Sony PlayStation dirilis ke seluruh dunia dan membuat popularitasnya semakin naik dan melambung. PlayStation sangat diterima oleh pasar. Antrean panjang terjadi di mana-mana di tempat PlayStation dijual. Ketika dipajang di toko langsung habis. Dipajang habis lagi, dipajang lagi, habis lagi. Stok dalam jumlah banyak pun ludes. Ya karena banyak sekali orang yang ingin mainkan PlayStation. Yang suka balap ada Gran Turismo, yang suka bola ada Winning Eleven, ada FIFA, yang suka pertarungan ada Tekken. Dan gamenya tuh benar-benar bagus, terbaik lah pada waktu itu. Ya siapa sih yang nggak kepincut? Kemudian Nintendo muncul dengan Nintendo 64-nya. Tetapi hal itu tidak mengurangi popularitas dari Sony PlayStation. Generasi PlayStation selanjutnya yaitu PS2 yang diluncurkan tahun 2000 adalah penjualan terbaik PS sepanjang masa. Ia mampu terjual sebanyak 155 juta unit. Tidak ada sampai sekarang yang mampu menyainginya. PS3 dan PS4 juga mengalami sukses besar saat diluncurkan. PS5 yang akan segera hadir ini juga sudah dinanti-nanti banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan orang-orang itu kayak udah heboh semuanya gitu. Ya karena memang seru sih ya. PlayStation perangkat video game yang ditolak oleh Nintendo, kemudian menjadi perangkat video game terbaik dan luar biasa bagi Sony. Padahal dulu ia sempat hampir dihentikan proyeknya.